Jadi ada cerita sedikit. Jadi pada saat melakukan aktivitas itu di daerah Losedu kan? Losedu ya. Jadi mungkin biar lebih jelas, biar Abang Syukur langsung yang nyampein. Oke Bang, dipersilakan. Makasih Bang Yen. Sini aja. Masuk video. Masuk TV, usah pakai. Pakai aja. Kita dengar. Kita aja suara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, mungkin saya di sini menceritakan sedikit ada insiden waktu kita melaksanakan kegiatan spear fishing lah di lokasi Losedu. Kita memang sudah dengar di sana dilarang untuk melakukan kegiatan ini, cuman kita cobalah ke sana seperti itu. Memang pada saat di sana yang menyediakan booth, kita kan menyewa booth ini. Yang menyiapkan booth itu katanya memang tidak boleh, cuman tidak ada pelang-pelang yang menyatakan tidak boleh, dilarang seperti itu. Kemudian kita berangkat, beberapa menit kita turun, setelah boothnya kita jangkar, itu ada ini bang, booth stempel itu dengan kecepatan seperti apa? Cepat ya. Kemudian menabrak booth kita yang di sana itu ada rekan kita 2 orang yang sedang mancing. Booth kita ini posisinya sudah dijangkar dan mesinnya mati. Kemudian posisi booth ini tidak di lintasan booth besar, maksudnya masih di pinggir lah, seperti itu. Bukan di jalur lalu lalang booth lah, seperti itu. Udah kita set seperti itu. Kemudian booth kita ini ditabrak dan 2 rekan kita itu ada luka robek lah di dagu, kemudian sama di kaki. Kemudian booth ini udah terbalik bang, jadi terlungkup ya. Barang-barang kita yang di dalam itu seperti HP, kemudian siap cadangan, kemudian banyak lah. Itu terbalik semua bang, masuk ke dasar. Itu kalau boleh tahu posisinya di pesisir apa di tengah? Agak ke tengah. Agak ke tengah. Nah, itu udah lain lagi cerita tuh. Ya, kemudian udah terbalik seperti itu, ini kayaknya ada ancang-ancang nih yang menabrak ini mau kabur gitu. Kami kan dari jauh itu udah memantau ini bootnya warnanya seperti ini. Oh ya. Tapi tiba-tiba setelah kita teriakin dia kembali lagi bang, balik kanan. Kemudian dia ambil tas segala macam yang masih terapung. Kalau udah dalam kan kita udah nggak tahu lagi posisi awal tabrak itu di mana. Kemudian kami naik semua ke boot bang, karena kami nggak konsentrasi lagi. Ikan-ikan yang sudah ada kami tembak itu kami kasih pemancing. Karena kami udah nggak ini lagi. Paling lama kami nembak itu masih sekitar 10 menitan. Terjadi insiden itu, kemudian dibawa ke pelabuhan. Kebetulan ini pawang bootnya ini anggotanya dari Panglima Laut setempat. Nah, jadi dia dengan santai aja bawa kami ke pinggir. Sampai di pinggir, rupanya sudah ada perangkat desa, Pak Geci, pemuda setempat, sama Panglima Lautnya. Sampai di sana, ya saling bertanya lah bang ya, dari mana bapak seperti itu. Posisi kami waktu itu masih pakai wingsuit bang, jelas-jelas kami itu memang Spiro gitu. Pasti orang situ tahu ini Spiro karena posisinya masih pakai wingsuit, bawa spear gun ya. Sampai sana memang tidak ada dibahas, jadi tidak bisa di sini dilaksanakan spear fishing. Cuman yang dibahas itu Pak Gecinya kalau nggak salah kecewa dia. Kecewanya begini bang, dia menyatakan sama Panglima Laut nih, kalau Panglima Laut kalau kita begini terus, tidak ada orang akan mau, maksudnya memancing di sini karena takut. Jadi seperti itu. Jadi kan seolah-olah dengan bahasa itu seolah-olah seperti disengaja. Kemungkinan karena ya dari gaya bahasa dia sama Panglima Laut tadi ya. Ya. Terus itu mungkin Pak Gecinya juga menyarankan nanti kalau kedepannya kalau ada orang-orang lain luar yang mau menyewa boot kita di sini, kita harus siapkan pelampung seperti itu. Karena akan rawan kalau seperti ini. Kalau ketabrak, ya kebetulan mungkin kita penyelam yang bisa menyelam bang. Kalau misalnya yang di dalam itu tidak bisa menyelam atau berenang bagaimana? Itu kan sangat berisiko untuk yang memancing. Karena kan ramai sekali orang memancing di sana bang. Menyiapkan boot, disewa itu kan untuk omset masyarakatnya juga. Seperti itu. Kemudian pada saat itu Panglima Lautnya tidak menyalahkan kita.
dia langsung sangat baik lah. Kita obati dulu, apa yang kurang nanti kita ganti. Yang paling penting itu nanti yang sakit dulu kita obati katanya. Waktu itu, memang waktu itu, wah betul-betul emosi Bang ya. Karena posisinya baru turun kan. baru nggak nyampe 10 menit kita sewa boat, tiba-tiba kejadian hari Minggu Bang, pagi-pagi. Kecewa sekali waktu itu, pulang dengan keadaan tangan kosong, Ya, ya, pressing ya. dengan darah di kepala. Seperti itulah keadaannya waktu itu Bang. Setelah panjang lama bercerita dengan perangkat desa, tidak ada Bang orang perangkat desa itu yang termasuk Pak Kecinya yang menyatakan itu tidak boleh nembak di sana. Berarti itu mungkin bahasa-bahasa yang tidak boleh itu hanya dari orang-orang tertentu, oknum. Ya orang-orang yang seperti yang bilang tadi mungkin iri, jadi kita dilarang ke sana. Tapi dari perangkat desa itu tidak ada. Tetap silakan supervising di situ. Seperti itu Bang. Mungkin ya ada bentuk sabotase seperti itu, mungkin dia salah orang. Kebetulan teman kami tadi itu agak temperamen, ya mungkin ya sama-sama temperamen itu tadi. Agak nyalinya kurang juga mereka kan gitu. Udah rame orang di situ Bang, udah rame sekali. Masyarakat Udah ngumpul di pelabuhan itu cukup banyak Bang. Termasuk pawang-pawang boot, termasuk yang punya boot yang disewakan di situ. Ngumpul semua di situ. Tapi alhamdulillah tidak ada insiden apapun dan itu berakhir damai. Dan bahkan Panglima Laut di sana itu menawarkan Bang, kalau misalnya ada kawan-kawan abang yang mau melaksanakan spearfishing di sini, pakai saja boot saya. Nah untuk masalah harga ini tidak usah, pakai saja boot saya, nanti hubungi saya. Seperti itu, malah ditawari seperti itu. Berarti kan untuk yang kita dengar desas-desus tidak bisa spearfishing sana kan hanya oknum berarti. Itu aja Bang yang cerita berkesan di spearfishing ini Bang. Terima kasih. Thank you.